Remaja. Remaja. Itu kembali, maja kepada kepahitan. Jadi remaja itu senantiasa dalam kepahitan dia. Di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya nafsu sufia. Itu nafsu sufia itu bagi remaja itu. Remaja itu ingin tahu, ingin rasa, ingin mencoba. Kalau saya pikir pembegalan-begal ini di dalam hadis ada dijelaskan, hadis di riwayat Bukhari Muslim. Kalau orang yang membunuh dibunuh. Hadis itu. Orang yang mempercayai belah persatuan dibunuh. Wanita yang suka berzina, janda suka berzina dibunuh. Tapi bunuhnya kayak mana? Bukan kayak bunuh binatang. Kayak membunuh ular kan gitu, membunuh kala, cingking, ya, membunuh tikus, enggak juga, dipukul-pukul itu kan nggak cocok, itu kan manusia namanya kan. Cari solusi yang benar umpamanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi nih kita di channel Ardi Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih kawan-kawan. Siapa ini? Salah satu ustadz kondang di Kota Medan. Ayahanda ya, izin Ayahanda, Dr. Andes Haji Muhammad Syarawi Muhamjiz SPDI. Salah satu ustadz kondang nih kawan-kawan di Kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan apa sih Ustaz ya? Ustaz, salam dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sangat saya hormati adik-adik dari Podcast Group yang telah mengundang saya pada hari ini dalam acara temu bicara. Mungkin barangkali dalam temu bicara ini banyak hal-hal yang nggak kita bahas. Dalam pembahasan ini nanti barangkali mungkin ada kurang lebihnya. Saya pribadi mohon maaf kepada adik-adik Ardi Podcast Group. Oke Ustaz, gini langsung aja gini masuk ke pembahasan. Ustaz, kan lebih saat ini tuh ya, lebih tepatnya banyak nih yang masih menjadi masalah atau bahkan banyak orang tua yang kurang memahami Ustaz terkait pendidikan remaja gitu Ustaz. Nah, sebelum sampai ke situ Ustaz, gimana pandangan Ustaz soal remaja ini Ustaz? Karena kan banyak yang masih orang tua bahkan ya kan, dia udah punya anak tapi dia nggak tahu tuh gimana cara mendidiknya yang benar Ustaz. Kalau kita artikan remaja, itu kembali, maja kepada kepahitan. Jadi remaja itu senantiasa dalam kepahitan dia, mencari jalan solusi untuk hidup yang lebih sempurna bagaimana. Jadi kadang-kadang tak ada jalan itu, mencari jalan yang lain dia. Apa yang cocok dirasa hatinya, di sini aku bisa hidup, di situ dia pergi. Gitu. Jadi kawan-kawan, remaja itu kembali ke pahitan. Kan wajar. Hidup kan agak pahit dikit lah. Soalnya memang kembali ke Jadi kalau kita tinggal dari dunia pendidikan, ini pengaruh kenakalan remaja ini ada tiga. Ada tiga. Yang pertama pengaruh internal. Yang kedua pengaruh milieu. Yang ketiga pengaruh eksternal. Pengaruh internal ini dari dalam, itu rumah tangga. Kalau rumah tangganya ini sering berantakan atau sering perang antara suami, ini anak menjadi bingung, kenapa bisa kayak gini ya? Ya mama sama papaku kasih begal aja setiap hari kan itu, jadi berantem ya nih, gimana nih ya? Nah, gitu kira-kira. Jadi anak itu cari pelarian ya. Nah, makanya kadang-kadang ada saya catat juga di dalam menurut orang-orang pendidikan juga nih. Kalau anak itu dilakukan dengan celaan, ini orang tuanya membuat anaknya itu dengan celaan, maki, mengkecilkan, kau bodoh, tak tahu apa-apa kau, anak gampang kau.
Masa anak gampang bilang anak dia kan tak boleh. Benar, Ustaz, benar. Jadi akhirnya apa? Anak itu akan belajar memaki dengan cercaan orang tuanya. Jadi kalau sama anak kan boleh kita, kalau kita mau berantem, mau begaduh, pergi tempat keluar, pergi rekreasi dulu kita kemana-mana. Udah sampai sana, curahkan apa yang kita nggak suka tadi. Kalau istri nggak suka sama suami, bilang apa yang nggak sukanya. Kalau suami pun gitu juga, apa yang nggak suka tadi. Sehingga tidak dengar oleh anak. Jadi kalau orang tua berantem aja di rumah itu, anak itu bingung, ya kalau gini orang bapak dan mama itu kan gitu. Jadi dia cari pelarian lah. Apa yang cocok di hati, mana sedang gembira perasaan di situ berada di situ dia. Nah, itu satu kan. Kemudian kalau anak itu dibuat permusuhan, anak itu belajar berkelahi. Nah, kenapa anak suka berantem? Karena dimusuhi dia di rumah. Ayah musuh, mamanya musuhnya. Gak bisa pakai kau katanya. Kau anak tak berguna kau. Dimusuhi terus. Atau tidak disayangi terus. Jadi anak itu nggak bisa apa-apa kayak cerita. Anaknya sendiri. Anak sendiri kan gitu. Jadi makanya anak itu pergi juga mencari pelarian tersendiri. Mencari yang sesuka hati dia lah. Nah, di situ dia senang, di situ dia berada. Dia suka dia begal, kan begal dia kan gitu. Nah, kalau dia tengok kawannya lah, apa suka kawan itu diikutinya aja. Kalau di rumah nggak bisa dia damai. Nah, ini dalam segi ini secara garis besar ini sebagian kecil ini. Itu faktor yang pertama dari eksternal. Dari eksternal itu dari rumah tangga lah, dari lingkungan keluarga. Nah, jadi keluarga itu baik, makanya tugas orang tua itu mendidik anaknya menjadi anak yang baik, akhlak yang mulia dalam agama. Di dalam ilmu tasawuf itu ada namanya nafsu sufia. Itu nafsu sufia itu bagi remaja itu. Remaja itu ingin tahu, ingin rasa, ingin mencoba. Ya, dibuat ini ingin tahu. Anak-anak pun gitu juga, dibuat ini. Dia ingin tahu apa nama benda ini. Cuma anak-anak kecil dipegangnya ini. Awalnya melarang. Jangan nak ya, nanti pecah. Dipegangnya gelas. Dia nggak tahu tuh apa ini. Belum tahu. Apa ini benda ini. Ingin tahu. Anak-anak kan megang sesuatu kan ingin tahu. Cuma tak bisa diungkapkan. Awal aja yang lain. Ini namanya jangan nak ya, kerjakan nanti pecah. Walau itu pecah udah ngerti. Nah, ini tak diulangnya lagi kan. Nah itu. Jadi semua remaja itu, semua anak muda itu ingin tahu dalam masalah ini. Ingin tahu, ingin coba. Nah, ini namanya dalam ilmu tasawuf namanya nafsu sufia namanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh ngiliu. Nah, rumah tangganya bagus, aman, damai, anaknya baik-baik semua. Tapi lingkungannya jeruk. Wah. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Lingkungan itu bandit-bandit semua. Tukang judi, tukang minum, tukang jual tua. Di lingkungan ini. Jadi anak itu pun belajar juga di situ, yuk. Jadi lama tumbuh di lingkungan itu jadi nakal juga dia. Karena lingkungan tadi. Kecuali anak ini dibimbing oleh keluarganya, umpamanya kalau nampak lingkungan, anak ini masuknya pesantren, akan terhindar dari situ. Jadi guna pesantren itu supaya anak jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Masuk lingkungan sekolah nih, ke lingkungan sekolah ini nakal-nakal semua, anak ini nakal ini. Kalau anak-anak ke lingkungan sekolah ini damai, anak pun damai. Kalau nakal pun nakal biasalah, anak-anak kan gitu. Iya, pada umumnya. Ini mengantisipasinya itu adalah orang tua dan guru. Jadi orang tua sama guru itu kerjasama nih. Jadi tak bisa orang tua lepaskan sama guru aja. Kalau guru ini kami lah guru, saya guru agama umpamanya. Itu hanya dua kali 40 menit tatap muka dalam per minggu. Manalah cukup itu. Yang 40 menit 2 kali 40 menit, 80 menit. Itu yang kita hadap dalam 1 minggu. Kan tak mungkin bisa dinalar oleh anak-anak kalau tidak dibantu dengan orang tua. Jadi orang tua itu harus kritis. Ya. Pendidikan rumah tangga itu ada beberapa hal yang harus dibuat. Ya, pendidikan namanya kalau dalam ilmu pendidikan informal. Nah, pendidikan informal itu pendidikan rumah tangga.
Nah, itu si orang tua harus selalu memperhatikan anaknya. Lambat pulang, kenapa lambat pulang? Mana aja nih? Nah, itu diperhatikan. Jadi kalau dia ditegur kayak gitu setiap hari kan dia merasa takut. Iya. Pulang lambat kan gitu. Nggak suka-suka aja. Nggak suka-suka dia. Tapi kalau biarkan besok buat tak marahnya orang tuh. Nggak peduli nih orang tua. Buat aja lah kan gitu. Nah, ini yang kedua, dia harus mengawasi kemana perginya anak ini. Ini orang tua nih, kemana anak ini berangkat. Kan guru nggak bisa ngawasi kalau di rumah kan. Dia hanya di sekolah aja yang diawasi oleh guru. Guru hanya memberikan isian belajar, mengajar, mendidik, melatih. Itu tugas guru di sekolah. Dan dia hanya bisa mengawasi nggak di sekolah aja. Di rumah kan orang nggak mungkin guru setiap hari datang ke rumah orang tuanya kan gitu. Jadi ini tugas orang tua, mengawasi anaknya. Kemudian mencegah atau memukul kalau kira mau terlampau terlampau fatal kali perbuatannya. Memukul itu jangan membahayakan, jangan memukul kepala. Entah tangan, entah kaki, pakai rotan. Tim saya dulu waktu kecil dipukul orang tua saya dengan rotan. Rotan yang sebesarnya bola 4. Kalau kaki ini rotan di sini. Jadi jerah. Nggak mau lagi dibuat. Ya takut dia sama orang tuanya itu kalau macam-macam. Tapi kalau orang tua biarkan aja, tak kalau situ mau bagus bagus, mau tidak. Ini yang sangat membahaya semana nih. Berarti ada ketidakpedulian orang tua sama anak kan. Jadi anak mikir, ya kau aja nggak peduli sama aku, mama aku nggak peduli, mama aku nggak sayang sama aku kan gitu jadinya. Maka cari pelarian anak ini. Kemudian mengasihani, sayang, jangan ada beda-beda. Si A disayang, si B enggak. Ini nggak boleh dalam dunia pendidikan. Sayang aplikasi. Misalnya dikasih baju cantik, di sini baju jelek, jadi nggak enak. Jangan dikasih duit banyak, dikasih duit sedikit, nggak boleh. Harus setara. Mana juga kan? Apapun ceritanya betuah, kata orang kampung kami, betuah tak betuah, anak dianggap betuah lah semua. Gitu, nggak ada yang anak tak betuah. Kadang anaknya mbak rezeki, ini nggak mbak rezeki. Bedakan. Ini sayang kalau sudah naik kelas belikan kereta baru, yang ini nggak ada, kan timbul iri hati dia kan. Tapi kalau rata nggak ada iri hatinya. Ini harus kasih sayang orang tua kepada si anak. Yang terakhir memberi masukan kepada dia. Kalau buat kayak gini itu dosa, Allah marah kan gitu. Dikasih tahu mana ini, kalau kita buat ini, kalau kita curi ini harta orang, itu tak boleh, itu bukan harta kita, jangan dibiarkan. Kasih masukan sama dia supaya dia nggak gitu tak boleh ya, gitu. Jadi ini terus berkepanjangan sama dia, berkepanjangan sama anak itu. Dari nasihat mama dan ayahnya itu, dia mengiang-iang di kupingnya. Teringat terus ya, ini tak boleh kata mama, ini tak boleh kata mama. Contoh gini dulu, anak saya itu masih kecil, ada jiran tetangga tuh maki-maki ya. Jadi datang anak saya itu dengar gitu, itu orang bilang makia. Dengar tadi bilang kamu maki, makia. Oh nggak boleh bilang itu. Dibawanya ke rumah. Ke rumah. Dan mamanya, jangan tak boleh itu. Oh nggak boleh nggak boleh, berdosa, bikin kayak gitu. Itu obatnya. Jadi sampai sekarang pun dia tak tahu cuma maki itu. Itulah makanya pendidikan. Dari pendidikan rumah tangga pegang peran penting dalam kehidupan di dunia ini. Tapi tidak bisa terlepas dari pendidikan informal, itu pendidikan formal di sekolah. Jadi kerjasama orang tua sama guru itu setiap saat. Anak pulang sekolah diperhatikan. Biasa pulang jam 2, harus lewat jam 2. Kenapa lewat jam 2 pulang? Biasa jam 2. Itu belum jam 4. Kenapa? Karena ada anak yang nakal, gini mak, kami rapat gini. Itu harus dididiki nanti bikin orang tua di sekolah. Apakah ada rapat kali ini? Harus dicari tahu. Dicari tahu. Kemudian dia belajar. Mana pelajaran kau hari ini? Itu orang tua harus tahu. Tapi orang tua sekarang bikin sibuk aku aja kata.
udah belajar di sekolah kok pulang ngajar di rumah lagi kan gitu orang tua. Sebenarnya nggak gitu. Untuk mendidik anak menjadi baik kita harus korban. Ya, korban perasaan, korban tenaga, korban pikiran. Ya, kalau guru itu kan hanya 80 menit itu apalah. Tak sampai 1 jam lebih lah, 1 jam 20 menit. Ya. 1 jam dibagi 1 minggu. Satu minggu berapa tuh? Jadi itu makanya orang tua tuh pegang peranan penting di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau sudah baik lah rumpunnya itu, baiknya rumah tangga itu, maka anak ikut dia baik. Kalau udah rusak rumah tangga itu, anak pun ikut rusak. Itu akan membawa kemana-mana dia, menjadi bandit, menjadi itu penyebabnya dari kalau tidak faktor lingkungan keluarga, lingkungan rumah atau milieu. Yang terakhir itu adalah eksternal. Eksternal itu dari luar. Umpamanya pengaruh dari barat. Ya, ini sekarang remaja ini banyak suka dengan nyanyi barat, rambut panjang dengan pakaian koyak-koyak. Itu kan kurang etis kalau dalam hidup ala ketimur Indonesia ini kan tidak cocok. Karena Allah pun sudah bilang tuh, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Itu motonya dalam Al-Qur'an itu. Jangan kau terperdaya dengan kesenangan-kesenangan orang kafir di negaranya. Jadi kita kan ikut kesenangan mereka. Mereka pun senang kalau kita kayak gitu. Budaya aku masuk pada mereka, atau masuk pada umat Islam kan gitu ya. Jadi ini harus diantisipasi bikin orang tua juga. Ini jangan kau buat ya, tidak boleh. Jadi akhirnya dia apa yang dibuatnya itu rupanya salah. Tidak dilakukannya lagi. Itu kata Al-Quran, kesenangan mereka itu sedikit, tempat kembali mereka neraka jahanam. Jadi kalau kita ikut Allah mereka, kita masuk neraka jahanam nanti kan gitu. Jadi oleh karena itu, maka anak-anak kenapa bisa jadi menjadi nakal, menjadi begini begitu? Itu penyebabnya tadi dari faktor pendidikan juga. Kemudian sarana dia untuk bergembira nggak ada. Coba anak tuh ada kolam renangnya, ada sarana olahraga, ada badminton, ada tenis meja, ada lapangan olahraga. Anak-anak tuh nggak kemana-mana, kefokus gitu, kayaknya kenakalan nggak ada. Kemudian masjid, pembinaan remaja masjid, diajarkan anak sebagaimana cara jadi imam, cara sholat berjamaah, sholat jenazah kan itu tugas para dai pada anak-anak. Jadi kerjasama ini tetap ada, dai juga kerjasama dengan guru kerjasama dengan orang tua. Orang tua ini di dalam tiga kelompok ini satu paket jadinya, supaya anak itu selamat dari kejahatan. Itu boleh diminum? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendidikan itu penting. Jadi kan pendidikan itu ada 3. Pendidikan informal di rumah tangga, non formal pendidikan di sekolah, pendidikan formal di sekolah, non formal di masyarakat. Ini ketiga akan dilalui nanti. Anak kita sudah tamat di sekolah, dia akan terjun ke masyarakat. Di masyarakat banyak problem lagi kan, dan kita itu anak sudah bisa memilah karena dia sudah berakal kan. Bisa dia pilah-pilah yang baik, lihatnya yang baik, yang buruk tidak yang baik. Kalau ikut dia yang buruknya akibatnya gini, kalau ikut yang baik akibatnya gini. Dia bisa dipilah-pilah bikin anak karena dia sarjana dia kan. Karena orang-orang yang sarjana kan memproduk dia di masyarakat itu. Memproduk masyarakat, tapi harus melalui jiwa masyarakat juga, ilmu jiwa masyarakat. Karena di masyarakat itu bermacam-macam tipe manusia juga. Ada yang senang, ada yang enggak kan gitu. Dari apa yang kita bicarakan belum tentu senang, macam saya ini lah. Yang saya bicarakan belum tentu saya semua menerima. Ada juga yang menantang lah, itu kan katanya aja. Itu kan teori, coba praktekkan. Jadi kalau kita pun kan sudah berumah tangga dan punya keluarga dan punya anak juga kan, udah kami terapkan kayak gitu, bisa berhasil lah kan gitu. Coba terapkan pula kayak gitu. Kalau anak banyak, jangan kita sayang itu hanya satu pihak aja, satu yang lain kita benci, itu tak boleh. Dalam hidup rumah tangga ini harus hidupnya yang fair lah. Yang fair, yang betul-betul mengarah kepada kebaikan anak.
Karena apalagi masa modern ini kan, masa canggih nih, masa teknologi nih, apalagi komputerisasi apa HP ini kan banyak macam itu bisa dikaji dilihat oleh anak. Kalau di sekolah macam saya kan sekolah ngajar di sini. Kalau kadang-kadang anak tuh buat HP, bukan belajar dia dengan HP. Nah, ini kalau bisa, tak usah siapkan HP kalau anak yang masih belajar dari kelas SD sampai SMA, ya. Nah, jadi kan supaya ini apa? Supaya jangan dia terganggu belajar deh karena lihat HP kerjanya. Saya sering sikat HP anak-anak belajar dengan HP, bukannya belajar HP yang dipegang. Jadi bagaimana itu anak bisa dapat ilmu yang benar dengan baik? Nah, ini Ustadz yang lagi viral nih di Kota Medan ini. Kan sekarang itu lagi naik-naiknya, apalagi masalah yang lagi viral itu tentang game itu Ustadz, begal di Kota Medan ini. Ustadz, gimana pandangan Ustadz mengenai itu? Tentang pembegalan yang terjadi di Kota Medan ini. Kemarin bahkan di Binjai ya yang katanya udah sampai dipotong apa gitu, itu gimana? Ya, semana ya. Kembali kepada permasalahan tadi juga, masalah pendidikan itu juga kan. Jadi mungkin saja kehidupan di rumah tangganya tidak mencukupi atau tidak pernah dilayani oleh orang tua, sehingga ataupun dilayani tapi orang anak tak mau dengar, kan bisa aja gitu kan. Kalau saya pikir pembegalan-begal ini di dalam hadis ada dijelaskan, hadis di riwayat Bukhari Muslim. Kalau orang yang membunuh dibunuh, hadis itu. Orang yang mempercayai belah persatuan dibunuh. Wanita yang suka berzina, janda suka berzina dibunuh. Tapi bunuhnya kayak mana? Bukan kayak bunuh binatang, kayak membunuh ular kan gitu, membunuh kala, cengking, ya, membunuh tikus, enggak juga, dipukul-pukul itu kan nggak cocok itu kan, manusia namanya kan. Cari solusi yang benar, umpamanya sudah kita bawa satu tempat atau macam ya keamanan lah, bawa satu tempat, coba dibawa diskusi apa mau dia sekarang, bagaimana ini, apa maksud buat kayak gini. Nah, supaya kita tahu itu apa maksud dibuat kayak gini. Sampai orang dibunuh, dibacok sampai nampak isi dalamnya dibacok ya kan. Mungkin orang ini kan membacok kan tak boleh. Dia pun tak boleh juga membunuh orang itu. Makanya di dalam hadis kalau itu kan bunuh kan gitu. Tapi dia membunuh secara langsung, ya, hantam itu tepat. Nah, dia mati. Nah, ini juga salah. Atau hukum rimba itu ya? Salah nih. Membunuh orang itu ya sembarang boleh membunuh. Dalam Islam itu diatur membunuh itu pakai etika. Ada aturan-aturannya. Kalau yang membunuh itu harus dibunuh juga karena kisah sebenarnya kan gitu. Kisah. Kalau dibunuh, cuman kalau itu menurut hukum Islam. Kalau hukum Islam barangkali mungkin tak bisa terapkan di negara kita karena negara kita negara Pancasila kan. Nah, baik hukum negara lah gimana. Tegakkanlah itu hukumnya itu bagi yang seperti itu. Memang dalam segi sepintas lalu memang ada baiknya kayak itu supaya jerah kan itu. Supaya jerah jangan lagi membuat begalan lagi dia di jalan-jalan. Dalam satu segi bisa kita terima, tapi dalam segi yang lain ada lagi itu masalah membunuh ini tidak sembarang aja kan. Kalau kita ikuti betul peraturan agama, peraturan hukum, kan ada jalan solusinya bagaimana supaya dia bisa berhenti dari perbuatan itu, tobat. Nah itulah. Jadi kita bisa juga walaupun dia berdosa, ya berdosa dia melakukan itu, ya itu dialah kepada Tuhannya kan ya. Tapi tegakkanlah hukum itu secara yang benar. Bagaimana supaya ini yang terjadi secara menerus. Kalau saya kurang cocok, saya bunuh langsung itu, kubur. Kurang kurang seret saya nengok cara yang seperti itu. Kasihan awak kan, namanya manusia. Kadang kan
usaha gitu, anjing aja wak bunuh gitu, kasihan mana dengan hati itu kasihan kan gitu. Jadi cari solusi yang tepat untuk mengatasi itu. Tapi kalau mau secara nafsu memang kita geram, ya dia membunuh, saudara kita dibunuh, geram bahwa bunuh juga lah kan gitu. Cuman peraturan itu tidak berlaku dalam negeri kita. Karena negeri kita negara Pancasila berdasarkan Undang-Undang 45. Bukan menurut hukum Islam. Kalau hukum Islam ya gitu, bunuh, nama kisas. Nah, jadi kalau kita lakukan ini kan kurang tepat juga kalau negara kita ini kan gitu. Jadi cari solusi yang benar lah, kayak mana itu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau di negara Islam udah habis lah itu, dibunuh terus, habis yang tukang bunuh kan gitu. Kita kan tidak, negara kita ini. Tapi saya mengatakan menyetujui perbuatan orang itu juga tidak. Dibunuh pun kurang cocok saya rasa, kan itu menurut analisis saya lah secara agama. Ada lagi ya. Oke. Mungkin itu aja untuk kita hari ini ya. Iya. Jadi kesimpulan yang didapatkan bahwa tentang pendidikan remaja atau baik buruknya seorang remaja itu tergantung dari pendidikan informal, formal dan non formal yang berasal dari lingkungan, keluarga dan juga dari luar. Dirinya sendiri. Iya. Dari keluarganya juga berpengaruh. Kemudian Ustaz boleh sedikit ngasih kata untuk anak remaja kita dan baiklah kepada adik-adik anak-anak para remaja supaya kita merubah sikap dalam hidup, karena hidup ini tidak hidup ini sebentar, tak bisa kita hidup berkepanjangan. Nanti suatu saat kita akan menemui apa itu kebenaran. Ya, oleh karena itu mari sama-sama para adik-adik remaja untuk membenahi diri menjadi orang yang baik-baik, karena yang baik itu akan dinilai Allah, yang buruk juga dinilai Allah. Karena kita akan menghadap kepada Allah. Kalau sudah menghadap kepada Allah, tak ada lagi ampunan sana. Lebih ganas di dunia. Kalau dia berbuat buruk aja, balasan buruk lah terus. Balasannya ke neraka kan gitu. Langsung dia. Langsung terus. Jadi oleh karena itu, saya mengajak kita semua berpikir jernih lah menghadapi suasana yang seperti ini. Dan jangan ikuti secara hawa nafsu, karena itu perbuatan hawa nafsu itu. Karena saya katakan tadi, nafsu remaja itu dinamakan dalam istilah tasawuf supya, ingin tahu, ingin rasa, ingin mencoba kan gitu remajanya. Jadi karena itu yang diikutin hal seperti itu membawa malapetaka pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat luas. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada saudara-saudara adik-adik kami Ardi Podcast Group yang telah mengundang saya dalam temu bicara kita pada sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, masih bersama kita perbaiki. Dan saya sebagai manusia biasa banyak hal-hal yang kurang. Al-khata'u wan nisyan sifatannya alal insan. Kesalahan itu, kelalaian itu menjadi sifat pada manusia. Oleh karena itu, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada pendengar, pada adik-adik grup Podcast Group. Kami ucapkan terima kasih dan minta maaf atas kekurangan. Bila taufiq wa hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sedikit tambahan dari saya untuk sedikit keluarga yang sedikit quotes dari saya, mohon maaf, quotes dari saya bahwasanya sebuah keluarga itu juga dibutuhkan quality time yang memang harus ada bagi keluarga untuk mengkoridori remaja atau anak-anak kita di rumah. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya di podcast untuk hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam inspirasi untuk kita semua.